persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Menara Doa hari ini. Pemazmur berkata, Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Biarlah setiap kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kesayangan Tuhan yang selalu setia memuji menyembah Tuhan dari Menara Doa ini. Bahkan yang mengikutinya secara online adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, amin. Sehingga kita selalu hidup di dalam langkah-langkah yang sudah Tuhan tetapkan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Biarlah malam hari ini kita diberkati lebih lagi di hadirat-Nya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur setiap hari kami boleh bersama dengan Engkau memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dari Menara Doa ini, secara online umat-Mu yang selalu setia melayani Engkau, memuji menyembah Engkau. Setiap hari kami diberkati dengan firman-Mu. Setiap hari kami diberkati dengan pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Setiap hari kami mendengar firman yang semakin menuntun kami untuk hidup kami semakin lebih baik lagi. Setiap hari kami mendapat mujizat daripadamu. Setiap hari doa kami Tuhan dengar ya Bapa. Dan dengan setia kami akan tetap menaikkan setiap doa kami, pujian kami kepadamu ya Tuhan. Dan saat hari yang terindah ini, biarlah kami memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Hadirat-Mu adalah kekuatan bagi kami. Hadirat-Mu adalah pengharapan yang baru bagi kami. Bawa kami lebih dalam masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Bawa kami berjumpa dengan pribadi-Mu ya Bapa. Para umat-Mu yang setia mengikut Engkau ya Tuhan. Melayani Engkau lewat Menara Doa ini. Tuhan semakin berkati, Tuhan semakin urapi, Tuhan semakin pakai hidup kami ya Bapa. Oh ya ralabata karalalabaya syanaralama. Biarlah kami tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami ya Bapa. Biarlah kami menjadi tetap cabang yang benar di dalam pohon yang benar ya Tuhan Yesus. Tuntun kami, pimpin kami lebih lagi Allah Roh Kudus. Kami mau lebih baik lagi. Kami mau hidup kami lebih dibaharui lagi Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita sembah dan sembah Tuhan. Mulai naikkan syukur-Mu Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia baik, bawasannya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan setiap saat.
Segenap hati kami hanya menyembah Engkau ya Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Bersama Bapak Ibu katakan, Yesus Kau, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan setiap kami, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu ya Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan
setiap kami. Tuhan kuatkan yang lemah. Tuhan Engkau hiburkan yang sedang susah hati. Tuhan luputkan setiap kami yang dalam pencobaan. Tuhan teguhkan iman kami yang sedang goyah saat-saat ini. Oh ya ralalabayasya, naralalabayasya. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Tuhan Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku.
berdoa memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu. Ada banyak yang disembuhkan saat ini di hadirat Tuhan. Ada banyak hati yang dipulihkan saat hari ini di hadirat Tuhan. Ada jiwa yang disegarkan di hadirat Tuhan saat ini. Ada beban berat yang dilepaskan di hadirat Tuhan saat ini. Mari rasakan itu dan nikmati itu Bapak Ibu Saudara. Oh ya ralalabaya syana ralalabaya ralalabaya. Ya rabataka ralalabaya syana ramu. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan buat iman yang selalu bertumbuh. Terima kasih Tuhan buat pengharapan yang selalu dibaharui. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami ada di tangan-Mu ya Bapa. Kami ada di hati-Mu. Kami ada di pikiran-Mu ya Tuhan. Ya katakan yang ku tahu, yang ku tahu, yang kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, dan ku yakin yang kerjakan menurut kasih-Nya bagimu yang tahu, yang kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, dan ku yakin yang kerjakan seturut kasih-Nya bagimu. Yang ku tahu, yang kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin yang sediakan seturut kasih-Nya seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau katakan terima kasih di mana Tuhan sudah pimpin kami sepanjang ya Tuhan tahun ini, bahkan tahun-tahun di masa-masa pandemi COVID. Tuhan pelihara kami, pelihara keluarga kami, dan sampai hari ini kami boleh ya Tuhan bersekutu melalui menara doa ya Tuhan. Setiap hari kami belajar firman. Kami ingin kenal Tuhan lebih lagi. Kami ingin bisa ya Tuhan kenal Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Kami ingin ya Tuhan mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih Yesus. Mari doa saudaraku, datang pada Yesus, bahwa kami Tuhan makin kenal Engkau. Tuhan, biarlah kami bisa ya Tuhan makin mengasihi Tuhan, makin setia padamu. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk semua kebaikan, pemeliharaan, perlindungan, berkat-Mu Tuhan. Baik secara rohani, baik ya Tuhan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk golden connection yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka buat kami.
urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah saudaraku, silakan duduk kembali saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom saudara yang ada di Holy Spirit Room. Puji Tuhan, setiap hari kita ada di menara doa. Kita terus belajar kebenaran firman dan kita juga mau melakukannya. Hari ini saudara, saya ingin ajak untuk kita bisa belajar merenungkan satu kisah. Kisah ini kisah yang nyentak hati saya. Saya berdoa ini juga bisa memberkati kita, menjadi satu peringatan buat tiap kita. Tentang siapa? Eliezer. Saudara mungkin pada masa-masa kasus, ya kan saudaraku, persidangan daripada Verdi Sambo itu banyak nama Eliezer cukup terkenal saudaraku. Tapi saya tidak bahas Eliezer yang ini, tapi Eliezer yang ada di dalam Alkitab. Siapa Eliezer? Eliezer ini adalah saudaraku adalah bujang atau hamba daripada Abraham. Saudara Kristus. Nah, banyak orang berkata Eliezer ini adalah gambaran, ya kan, gambaran atau perwujudan atau simbol daripada Roh Kudus, ya kan? Memang kalau kita melihat namanya, saudara, bahwa Eliezer ini nama arti daripada Eliezer adalah Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah penolong kita. Jadi itulah peranan Roh Kudus sebagai Allah penolong dalam hidup kita. Nah hari ini saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat Eliezer. Kita baca dulu ayatnya saudara. Kita baca biar lebih jelas ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai 4 saja kita baca. Ya, kita baca 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudara perhatikan di sini, ada dialog antara Abraham dengan Tuhan. Ya ini Abraham ini keren banget saudaraku ya. Ya tiba-tiba aja Tuhan bicara sama Abraham, datangi lalu mereka dialog. Ya kan akhirnya Abraham bicara tentang aku ini udah tua, udah punya anak. Ya. Lalu dia sebut nama Eliezer, saudaraku, hambanya, budaknya, saudaraku, ya kan? Bahwa dia nih nanti Eliezer akan mewarisi semua daripada rumahku ini. Tetapi saudara, saya nih sangat tertarik, ya kan? Ya kan? Di sini dikatakan apa jawaban Tuhan? Ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi apa? Ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli waris. Abraham menyebut nama budaknya sebab, ya kan, menyebut namanya siapa? Eli. Tapi Allah tidak pernah sebut nama itu. Saudara, saya ingin beritahu kepada saudara begini ya. Kalau Tuhan itu dekat dengan seseorang, Tuhan akan selalu memanggil dengan namanya. Nah, hal ini juga dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa gembala mengenal dan memanggil domba-dombanya menurut nama-nama mereka. Yohanes 10 ayat yang ketiga. Nah, saudaraku yang Kristus, kenapa kok nama itu begitu penting buat Tuhan? Saudaraku, di dalam Alkitab saudaraku, ini paling penting saudara harus tahu bahwa kalau kita baca di kitab Wahyu, itu ada namanya kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Ya kan? Dan nama-nama orang yang dicatat dalam kitab kehidupan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus.
yang beriman kepada Yesus, mereka yang lahir baru, namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Nah, saya ingin apa namanya, sharingkan satu kesaksian yang pernah ditulis saudaraku, ya, tentang almarhum nih. Sekarang udah almarhum ya saudara, seorang pendeta besar yang membangun, waktu zamannya itu dia membangun gereja terbesar di dunia. Namanya Dr. Yonggi Cho di Korea Selatan. Ya, suatu hari ya, Yonggi Cho ini, pendeta Yonggi Cho ini, saudaraku, dia berdoa. Dia berkata dalam doanya kepada Tuhan, ya kan, bahwa dia tuh begitu letih, dia tuh begitu lelah, dia tuh udah capek, ya kan, dengan semua yang sedang dia hadapi, masalah, kesulitan, datang silih berganti, menghantam dia, menghantam keluarganya saudaraku. Lalu dia berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau pulang. Aku mau pulang, aku sudah capek, aku udah lelah. Aku mau pulang ke rumah Bapak. Sampai dia jerit, dia nangis, saudara, kuat aku. Lalu tiba-tiba saudaraku, dalam penglihatannya muncul Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada pendeta Yonggi Cho, ya kan, kamu belum bisa pulang. Ada banyak tugas yang hendak aku berikan kepadamu. Tugasmu belum selesai. Aku tahu kamu lelah, aku tahu kamu capek, tapi aku akan berikan kekuatan sekarang untuk kamu. Tapi Dr. Cho ini, dia masih tetap berdoa dan dia tetap berkata, Tuhan, izinkanlah aku pulang. Aku mau pulang. Dia bilang begitu. Saudaraku, karena ngotot, lalu Tuhan Yesus tunjukin sebuah kitab kehidupan saudaraku. Ya kan? Lalu dibuka, saudara, buka kitab itu, ditunjukin. Tuhan Yesus bilang, ini nama siapa? Kamu baca, ini nama siapa? Dia bilang, itu namaku Tuhan. Ya kan? Tertulis nama Dr. Yonggi Cho. Lalu di sebelahnya tuh ada tanggal, ada bulan, ada tahun, ada jam. Dan Tuhan berkata, nanti pada jam ini, pada tanggal ini, pada bulan ini, pada tahun ini, kamu boleh pulang. Saudaraku Kristus, itu kejadiannya sekian puluh tahun sebelum dia pulang, saudaraku. Dan betul dia dikasih tugas-tugas yang begitu hebat, yang begitu besar, dan dia pulang dalam keadaan sudah tua. Wahyu 3 ayat 5, saya ingin ajak ibu bapak untuk lihat tentang kitab kehidupan ini. Saudara, itu tentang nama. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudaraku, saya ingin beritahu kepada kita semua bahwa kita ini harus memastikan bahwa nama kita, nama saudara, nama saya, ini harus ada di kitab kehidupan. Pastikan nama-nama keluarga kita, nama istri kita, nama anak-anak kita, orang tua kita, nama orang-orang yang kita kasih, pastikan mereka ada di kitab kehidupan. Bagaimana Pak untuk bisa ada di kitab kehidupan? Bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, akui Tuhan, akui Yesus sebagai Tuhan, layani Dia. Di dalam Wahyu 17 ayat 14 katakan saudara, mereka yang ada di kitab kehidupan ini adalah orang mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Saudaraku Yesus, saya berdoa bahwa saudara dan saya, kita semua namanya ada di kitab kehidupan. Ini soal nama. Saudara, saya ingin beritahu kepada kita semua, Tuhan tuh suka memberi nama kepada seseorang. Bahkan pada waktu masa-masa belum lahir, saudaraku, Tuhan suka berikan nama. Ya, sebelum Yohanes Pembaptis dia lahir, saudaraku,
Allah lewat malaikatnya berbicara kepada Zakaria, orang tua daripada Yohanes, ayahnya saudara. Istrimu Elisabeth akan mengandung dan kamu harus memberikan dia nama anak itu. Yohanes. Tuhan suka berikan nama. Bahkan ketika Yesus mau lahir, saudaraku, Maria, saudara, diberitahu beri nama Yesus Kristus. Saudara, dan Tuhan juga suka mengubah nama seseorang. Saudara, ketika dia memiliki rencana yang besar, dia punya tujuan, saudaraku, dia ubah nama itu. Ya, dari Abram, yang tadi kita baca Abram, berubah nama jadi apa? Abraham. Istrinya namanya Sarai, menjadi Sarah. Ya, Yakub berubah menjadi Israel, Simon menjadi Petrus, ya kan? Saulus menjadi Paulus. Nama itu sangat penting di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan dekat sama orang itu, saudaraku, Tuhan pasti panggil dia, ya kan? Dengan apa? Dengan namanya. Nah, perhatikan di sini, saudaraku. Pada hari Abraham berkata kepada Tuhan, dia berkata gini, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu." Lalu kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi Tuhan berkata, orang ini, dia gak bilang Eliezer. Dia gak sebut Eliezer, dia gak panggil nama Eliezer. Dia cuma bilang orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saya menangkap ada sesuatu yang Tuhan tidak setuju terhadap Eliezer. Sehingga sampai Tuhan berkata, yang ini, orang yang seperti ini tidak akan menjadi ahli warismu. Tidak akan dapat berkat lewat kamu. Saudaraku Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan menetapkan Abraham itu sebagai lewat Abraham, ya kan saudara, lewat Abraham, ya kan, itu berkat sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan saudara, berkat Abraham ini saudara, ya kan, kita bisa terima lewat siapa? Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya begini, makanya saya berikan judul, ada apa dengan Eliezer? Sampai Tuhan tuh gak mau nyebut namanya. Itu kayak sama kita ya, perasaan kita ya. Kalau kita tuh terlalu tidak suka dengan seseorang, kita tidak akan mau sebut nama dia. Dia itu, orang itu. Betul saudara? Kalau kita suka sama seseorang, kita sebut nama dia. Kalau kita dekat sama seseorang itu, kita sebut namanya. Ada apa jadi dengan Eliezer? Kenapa Tuhan kok gak mau sebut nama? Eliezer ini orang Damsik atau orang Damaskus, orang Syria. Saudaraku, dalam terjemahan yang lain disebut Eliezer Damasek. Damasek artinya anak Masek. Saudaraku, para ahli Alkitab mengatakan besar kemungkinan Masek ini adalah budak atau hamba yang sejak awal mengikuti Abraham. Masek ini dia punya anak. Saudaraku, diberi nama Eliezer, ya kan? Damasek. Jadi anak seorang budak perempuan yang bernama Damasek. Jadi Eliezer ini sebenarnya sudah dianggap anak sendiri sebenarnya. Saudaraku, bahkan cucu sama Abraham itu, saudaraku. Ya kan? Karena mamanya ini adalah budak dari sejak muda oleh Abraham. Saudara bisa nangkap di sini, ya kan? Nah, kata Damasek, arti kata Damasek sendiri itu sebenarnya ada anak yang berhak menerima warisan, the son of inheritance. Saudaraku Yesus Kristus. Jadi kalau Abraham tidak punya anak, jadi orang yang berhak untuk jadi ahli waris menurut aturan saat itu siapa? Eliezer ini, saudaraku. Eliezer, saudaraku, anak daripada budak perempuannya dia.
yang bernama Masek ini saudaraku ya, budak perempuannya. Jadi seharusnya Eliezer. Ya kan? Dan Abraham tuh pikir, saudaraku Yesus ya, karena dia gak punya anak, dia sebut nama Eliezer. Dia pikir bahwa seharusnya Eliezer pun akan menjadi orang yang dihormati oleh Tuhan. Tuhan pikir ini disebut juga namanya. Tapi kenyataannya Tuhan tidak panggil nama dia. Pada waktu Abraham menyebut nama Eliezer, langsung Tuhan berkata, orang seperti itu tidak akan menjadi ahli warisnya. Hari ini kita akan bahas saudaraku, mengapa Tuhan tidak mau menyebut nama Eliezer. Mengapa kok Tuhan menolak Eliezer menjadi ahli waris? Ada apa dengan Eliezer? Saudaraku, saya ingin beritahu kepada saudara, coba lihat, kita buka, kita baca Kejadian 24 ayat 12. Ini penyebab, ini kita tahu, ini nyebabnya saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Saudaraku, jadi Tuhan Allah Abraham bukan Tuhannya Eliezer. Eliezer tidak mengakui Allah Abraham itu sebagai Tuhan Allahnya. Coba kita perhatikan doanya Eliezer. Kita bisa kenal siapa Eliezer ini sesungguhnya saudaraku. Eliezer berdoanya gimana? Tuhan Allah Tuanku Abraham. Eliezer tidak berdoa, ya Tuhan Allahku. Jadi ayat yang tadi kita baca, itu adalah doa Eliezer pada saat dia tiba di Ur Kasdim. Saudara, untuk mencari calon istri buat Ishak, anak Abraham. Dia berdoa supaya Allahnya Abraham, saudara, membuat tugas dia, perjalanan tugas dia berhasil untuk dapatkan seorang gadis istri buat Ishak daripada anak Abraham. Saudara, jadi di sini Eliezer berdoa bukan kepada Allahnya, tapi Allah Abraham. Coba saudara perhatikan di sini. Eliezer, orang ini saudara, mengikuti Abraham itu dari nol. Sampai dia melihat Abraham sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang-orang Het sampai menyebut Abraham Raja Agung. Namun bagi Eliezer, Allah Abraham tetap bukanlah Allahnya. Sebab Eliezer punya Tuhan, punya Allahnya sendiri. Inilah alasan, inilah masalahnya. Kenapa Tuhan Allah menolak nama Eliezer sebagai ahli waris. Sebab Eliezer memiliki Tuhannya sendiri. Saudara bisa bayangkan, Eliezer sudah melihat dan mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan bersama dengan Abraham. Namun Eliezer tetap tidak percaya dan tidak pernah menyembah Allah Abraham. Allah Abraham bukan Allah dia. Ya kan? Sebab dia punya Tuhannya sendiri. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, sekalipun Eliezer telah mengalami kasih dan kuasa Allah, namun semuanya itu tidak membuat Eliezer percaya dan menjadikan Tuhan Allah Abraham menjadi Tuhannya, menjadi Allahnya. Saudara lihat cerita tentang Eliezer. Saudara Yesus, Eliezer tidak pernah mendapat apapun. Eliezer tidak pernah menjadi apapun. Saudara, kalau saya lagi cerita sendiri, apa bayangan kita? Biar lebih jelas lagi, di perjanjian baru itu tipe ada spirit seperti Eliezer. Siapa namanya? Saudara masih ingat? Demas. Demas. Eliezer dia hidup bersama dengan saudara, tokoh iman. Hidup bersama Abraham, orang yang punya iman yang begitu besar dengan Allahnya. Dia saksikan kedahsyatan Allah.
dalam hidup Abraham. Dan dia juga kecipratan berkatnya. Tapi dia gak pernah percaya karena dia punya Tuhan sendiri. Demas, dia melayani bersama dengan Paulus, rasul besar. Saudaraku Yesus, bertahun-tahun dia jalan sama Paulus. Tetapi saudaraku, pada saat Paulus ada dalam penjara, dalam kebutuhan, tidak dapat apa-apa, Demas tinggalkan Paulus. Alkitab katakan Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, kota perdagangan. Rupanya Demas punya Tuhan sendiri. Tuhannya Demas beda dengan Tuhannya Paulus. Tuhannya Demas adalah duit, popularitas, dunia. Saya tangkap gak bisa di sini. Jadi orang-orang yang bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang besar, yang hebat, orang-orang yang ada di gereja, belum tentu Tuhannya adalah Yesus. Tuh pasti jangan-jangan ada punya Tuhan lain. Ada yang Tuhannya diri sendiri. Tuhannya orang lah, manusia. Atau uang atau apapun. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Eliezer, gak ada cerita apa-apa. Selesai gitu aja. Karena dia punya Tuhan sendiri. Saya ingin berkata, sekali Eliezer, saya kasih lagi kasih contoh satu saudara. Yang berbalikan. Ya. Dengan Eliezer. Tapi orang ini sama. Ya kan? Ada seorang, ya kan? Orang ini saudara dapatkan warisan dari Abraham. Ya kan? Bahkan namanya tercantum dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Dia bukan orang Yahudi. Dia bukan keturunan Abraham juga. Sama seperti Eliezer bukan keturunan. Tapi dia dapat berkat Abraham. Siapa namanya? Ruth. Saudara Ruth. Saudaraku. Ruth, saudaraku Yesus. Kok bisa Pak? Saya ingin cerita kepada saudara. Ruth ini adalah wanita Moab. Bukan orang Yahudi. Awalnya saudaraku, ada satu keluarga yang namanya Elimelek. Istrinya namanya Naomi. Dia punya 2 orang anak. Saudara, Mahlon dan Kilion. Mereka adalah orang Bethlehem. Pada satu hari saudaraku, Bethlehem mengalami kelaparan besar. Lalu Elimelek sebagai kepala keluarga ingin menyelamatkan nyawa keluarganya. Dia pindah mengungsi ke Moab. Nah di Moab dia bisnis dan lain sebagainya. Kenal dengan segala jejaring. Akhirnya anaknya menikah. Saudaraku, Mahlon menikah dengan Ruth. Kilion menikah dengan Orpah. Tetapi lama kemudian saudaraku, di tanah Moab ini, Elimelek dan 2 orang anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion, itu mati saudara. Mahlon mati, anak-anaknya mati semuanya. Lalu tinggallah saudara 3 janda dalam satu rumah. Naomi, ya, Ruth dan Orpah. 2 daripada mantunya ini orang Moab. Nah, Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Saudaraku, ya kan? Kembali ke Bethlehem. Lalu dia meminta kepada 2 mantunya yang namanya Orpah dan Ruth. Ya kan dia bilang gini, kau pulanglah ke negerimu, ke bangsamu, ke Allahmu. Kau ini masih muda. Masih muda. Kamu bisa menikah lagi dengan kaummu. Kamu gak usah ikut aku ke Bethlehem. Aku tuh udah gak punya apa-apa. Ya kan? Aku tuh udah habis semuanya. Ya. Aku ini orang miskin. Aku mau kembali ke Bethlehem. Tanah perjanjian. Kampungku itu. Saudara, Orpah menangis. Lalu dia cium mertuanya, Naomi. Lalu dia pamit. Dia pulang ke negerinya, ke bangsanya, ke Allahnya.
Tetapi Rut, saudara perhatikan, dia menolak. Kita baca Rut 1 ayat 16. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Perhatikan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Kalimat yang sangat terkenal ini saudara. Inilah pengakuan daripada Rut. Bangsamu adalah bangsaku. Allahmu Rut, Allahmu Naomi adalah Allahku. Ini gak pernah diucap oleh Eliezer. Eliezer gak pernah omong sama Abraham. Abraham, Allahmu adalah Allahku. Sekarang kau ingin mengakui dan menyembah Allah yang kau sembah. Gak pernah Eliezer lakukan itu. Saudara, karena Eliezer punya Tuhan sendiri, punya Allah sendiri. Saudara, dia punya agenda sendiri, seperti Demas. Saudaraku Yesus. Nah, sekarang pertanyaan gini, apa yang menyebabkan Naomi mau mengakui Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel itu Allahnya dia? Allah Naomi menjadi Allahnya dia. Saya perhatikan sini. Ini Rut ini orang yang cerdas secara rohani. Saya ingin saudara yang rajin datang menara doa di Holy Spirit Room. Saudara yang ikut menara doa online setiap hari. Doa saya kita bertumbuh dalam kecerdasan rohani. Kita bisa melihat apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa melihat kehidupan orang berdasarkan sudut pandang Tuhan dan firman Tuhan. Saudara gini, walaupun Rut ini orang Moab, penyembah daripada berhala. Tetapi sejak dia jadi mantu Naomi, dia ikut Naomi, dia tuh berpikir. Dia lihat Naomi ini orang Yahudi, orang Israel, umat pilihan Allah. Dalam hidupnya mengalami masalah demi masalah. Krisis ekonomi, jatuh ekonominya. Pergi ke Moab. Bangkit ekonominya, suami mati, anak mati, 2. Terus menerus masalah sini berganti. Saudara Kristus, dari keluarga yang utuh menjadi keluarga yang hancur dan dia tinggal sendirian. Bahkan Naomi mengganti nama dia dari Naomi menjadi apa? Marah, yang artinya pahit. Ya kan? Yang melihat hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang pahit. Tetapi Rut melihat, perhatikan, Rut melihat, sekalipun Naomi mengalami kesusahan, sekalipun Naomi mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya, penuh dengan kepahitan, namun Naomi tidak meninggalkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Dia tidak tinggalkan Jehovah. Hal itulah yang membuat Rut berkata, Allahmu itu adalah Allahku. Jika ada orang bertanya kepada Rut, apa yang engkau harapkan dari Allah yang mengizinkan umatnya mengalami nasib seperti Naomi ini? Mungkin Rut akan berkata, jika ada orang yang mengalami sesuatu yang pahit, tetapi tetap tidak meninggalkan Allahnya, tetap setia kepada Allahnya, pasti ada sesuatu yang hebat dalam diri Allahnya itu. Ada sesuatu yang hebat dari diri Allahnya itu. Itulah sebabnya Naomi berkata dengan penuh percaya. Rut berkata, Naomi, Allahmu itu Allahku. Saat Rut pindah ke Bethlehem, sudah tahu ceritanya. Ya, Rut mengambil keputusan yang tepat. Dia menyembah dan melayani Allah Abraham. Ia berada di tempat yang tepat. Di mana? Bethlehem, rumah roti. Di Bethlehem Efrata, saudaraku, Rut. Ya, Tuhan pertemukan Rut dengan siapa? Dengan orang yang tepat. Namanya siapa? Boas. Lalu dia menikah dengan Boas, orang terkaya di Bethlehem. Kemudian Rut mengandung, lahir siapa? Obed.
Dari Obed lahir Isai. Dari Isai lahir apa? Raja-raja besar seperti Daud dan Salomo. Bahkan lahir siapa? Yesus Kristus, Raja segala raja. Tuhan mengubah dan memberkati jalan hidup seorang yang bernama Rut. Karena dia percaya, mengakui dan menyembah Allah Abraham, Allah Naomi. Menjadi Allahnya secara pribadi. Saudara lihat, saudara, perbedaan antara Eliezer dengan Rut. Mereka kedua-duanya bukan orang Yahudi. Tetapi jalan hidup mereka berbeda. Eliezer telah mengikut Abraham selama berpuluh-puluh tahun. Dari bawah sampai naik ke atas. Bahkan dirinya pun ikut menikmati berkat dari Allahnya Abraham. Namun Eliezer tidak pernah mengakui dan berkata, Allahmu adalah Allahku. Eliezer hanya bisa berkata, Engkau adalah Allah Tuanku Abraham. Ini persoalan yang paling mengerikan. Saudaraku Kristus, saya ingin ajak saudara yang sudah jalan begitu jauh mungkin dengan Tuhan. Apakah benar Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat saudara secara pribadi? Kalau Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, apakah saudara benar-benar percaya dan mengandalkan Dia? Mencari daripada tuntunan firman-Nya. Dan saudara mau hidup di dalam Dia. Apa saudara mengambil jalan sendiri? Bodoh amat dengan Tuhan. Saya ingin beritahu kepada saudaraku yang Kristus. Ya. Pastikan nama saudara ada di dalam kitab kehidupan. Pastikan itu. Pastikan itu. Saya tutup dengan ayat ini saudaraku. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Maka kamu akan apa? Diselamatkan. Dengan kata lain, namamu tercantum dalam kitab kehidupan. Kamu dibebaskan dari hukuman kekal. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. 70 atau 80 bahkan lebih dari sedikit daripada itu. Tetapi kita akan menghabiskan waktu jauh lebih banyak di dalam apa? Kekekalan. Pastikan nama saudara ada di dalam kitab kehidupan. Jalan satu-satunya ke surga. Jalan untuk bisa diselamatkan hanya melalui Yesus. Kenapa harus melalui Yesus? Karena Yesuslah satu-satunya yang lahir, mati di salib, dikuburkan. Dan dialah satu-satunya yang bangkit dari kematian. Lalu naik ke surga menyediakan tempat buat kita. Dia akan datang lagi untuk kedua kalinya. Untuk apa saudara? Menjemput orang-orang percaya di awan-awan permai. Yang percaya katakan amin. Pada saat itulah terjadi apa? Pengangkatan. Rapture bagi orang-orang percaya yang akan mengalami yang namanya memakai tubuh kemuliaan. Ketika Yesus datang kedua kali, semua orang percaya diangkat. Yang mati dibangkitkan dari kuburan. Yang masih hidup diubahkan. Lalu mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak tercantum namanya dalam kitab kehidupan, mereka akan tinggal di dunia ini. Masuk ke dalam satu masa, namanya masa antikristus. Masa penganiayaan besar. Saya pastikan diri kita, nama kita dari kitab kehidupan. Nama daripada keluarga kita. Sesulit apapun. Kita belajar seperti Naomi. Sepahit apapun hidupnya. Dia tetap percaya, tetap setia kepada Allah Abraham. Allah Ishak, Allah Yakub. Yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin saudaraku. Katakan amin hari ini. Kalau saudara belum diselamatkan. Kalau saudara belum mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pastikan saudaraku. Buka hati saudara. Buka suara saudara. Dan berdoa bersama dengan saya. Saya ingin ajak dan tuntun saudara untuk berdoa. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari saudara
mulai tutup matanya dan buka suaranya. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya buka hati. Saya undang Yesus masuk dalam hati saya. Saya percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Saya percaya Yesus mati di salib, dikuburkan pada hari ketiga. Yesus bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menyediakan tempat buat saya. Yesus akan datang lagi untuk menjemput saya. Ampuni dosa dan salah saya Tuhan. Lindungi saya, urapi saya, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah saya akan menerima satu kehidupan yang baru. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bagi saudara yang sudah menerima Yesus, pastikan Tuhan saudara, bukan yang lain. Katakan amin. Tuhan saudara, Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah selesai. Saya berdoa saudara diberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Perjamuan kudus saudara ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin.